Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dan bantu share, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar apa? Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Bangka atau ya video motivasi untuk menemani teman-teman, setidaknya untuk memberi semangat teman-teman saat mengalami GERD anxiety psikomatis. Karena Bangka tahu gimana rasanya teman-teman, rasanya saat kita menderita awal-awal parahnya itu, kita itu butuh bimbingan gitu sepertinya teman, butuh partner, butuh ya yang mengerti kita gitu dengan keadaan kita itu ya. Makanya Bangka di sini bernazar apabila Bangka menemukan kesembuhan teman-teman, Bangka ingin membuat video motivasi seperti ini teman-teman, agar ya setidaknya menemani teman-teman untuk menemukan kesembuhan itu teman-teman, karena itu sangat penting sekali teman-teman, karena kita butuh itulah bimbingan gitu teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini Bangka ingin menjelaskan hal-hal apa saja yang tidak boleh teman-teman lakukan saat masa penyembuhan gitu teman-teman. Oke, sedikit bercerita kembali teman-teman, waktu dulu pertama-tama terkena gangguan GERD anxiety psikomatis, Bangka itu gimana teman, belum mengerti gitu teman-teman. Pokoknya waktu makan itu Bangka makan apa saja, penting yang makan gitu teman-teman. Di situ bukan terus minum obat gitu teman-teman. Itu di situ bukannya semakin membaik atau semakin gimana ya teman-teman, kok nggak ada perubahan gitu teman-teman. Nah di situ Bangka bingung, pusing gitu teman-teman. Jadi Bangka lakukan itu ya sharing-sharing, wah penyakit apa ini kok nggak sembuh-sembuh, seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah konsultasi ke dokter sana sini, katanya ya cuma biasa aja. Anehnya gitu teman-teman, ini aneh sekali teman-teman. Waktu saat kita di rumah itu sakitnya tuh luar biasa, kayak perasaan nggak nyaman, keliengan gitu teman-teman. Tapi ketika kita di suatu tujuan, maksudnya ke rumah sakit gitu, ketemu dokter gitu, perasaan kita jadi tenang gitu teman-teman. Disitulah bingung gitu, ada pertanyaan. Bangka itu selalu bertanya-tanya, ini tuh gangguan apa gitu teman-teman, kok seolah-olah kita tuh kayak gila atau gimana gitu. Kayak perasaan kita kalau kita udah di rumah sakit ditangani itu rasanya nyaman gitu teman-teman, tapi kalau di rumah nanti itu seolah-olah kita takutan gitu kan, nggak tahu kenapa gitu kan. Di sini padahal kalau kita berpikir gitu teman-teman, kita itu yang terkena itu organ lambung kita gitu teman-teman, tapi kok bisa sampai ke perasaan, sampai ke pikiran gitu teman-teman. Disitulah bikin kita terkadang bingung gitu teman-teman. Makanya video ini Bangka buat teman-teman agar bisa berpikir secara logika gitu teman-teman. Bangka menjelaskan karena ya sudah ya Bangka pelajari gitu teman-teman, kenapa bisa seperti itu gitu teman-teman. Ini secara logika yang Bangka tahu. Bangka di sini bukannya dokter atau ahli psikiater atau apa, cuma orang yang pernah mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis dan ingin berbagi kepada teman-teman agar bisa menangani atau ya setidaknya ya agar kecemasan teman-teman itu bisa hilang gitu teman-teman. Ya setidaknya mengobati, meredamkan lah kecemasan itu. Tidak bisa dihilangkan karena orang normal itu semua mempunyai kecemasan teman-teman. Jadi tidak bisa, ya setidaknya kita normal dengan kecemasan itu tidak berlebihan gitu teman, tidak lebay gitu teman-teman ya, istilahnya kalau bahasa gaulnya sekarang teman-teman. Jadi gini teman-teman, kenapa perasaan itu tidak enak itu muncul gitu teman-teman, padahal organ kita yang terkena itu lambung kita teman-teman. Di sini Bangka selalu tegaskan seperti yang video-video Bangka kemarin teman-teman. Apabila teman-teman belum melihat video-video Bangka, silahkan klik Manja Videographer di video list. Ini teman-teman bisa lihat semua dari video awal sampai terakhir, itu penjelasannya udah lengkap insya Allah teman-teman. Jadi gini teman-teman, lambung itu bagaikan otak kedua teman-teman. Otak kedua ya kan, selalu Bangka tegaskan seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena apa yang kita konsumsi itu akan dicerna oleh lambung kita teman-teman. Apa yang lambung itu cerna gitu teman-teman akan diedarkan
ke seluruh tubuh. Nutrisinya itu melalui apa, penyerapan melalui usus teman-teman. Apabila lambung kita tidak maksimal dalam proses penghancuran makanan gitu kan teman-teman, akibat luka atau apa gitu kan teman-teman, jadi wajar saja teman-teman perasaan tidak nyaman, terus rasa keliengan, terus telinga mendenging, mata blur. Itu karena apa? Kurangnya nutrisi, vitamin, mineral dalam tubuh kita teman-teman. Disitulah Bangka bisa berpikir secara logika, karena yaitu teman-teman mempelajari gitu teman-teman. Oh kok kayak gini gitu teman-teman. Terus kenapa kita terjadi nyeri di lulu hati, terus panas di dada gitu teman-teman, sering sendawa gitu teman. Karena kita itu gimana ya? Karena ya GERD anxiety psikomatis. GERD gitu kan berbentuknya gas ya. Gas esophagus disease kan, disease. Disitulah kenapa? Karena yaitu kelebihan memproduksi asam lambungnya gitu teman-teman. Jadi berbentuk gas, dia naik ke atas kerongkongan. Disitulah yang menyebabkan radang, rasa pahit, dada panas. Disitulah teman-teman. Itu yang Bangka alami sendiri ya teman-teman. Yang Bangka analisis lah. Itu menurut pengalaman pribadi Bangka. Kalau apabila ya salah ya mohon maaf, karena di sini Bangka bukan ahli penyakit dalam atau psikiater atau apa. Ini karena Bangka menurut pengalaman pribadi. Jadi teman-teman, kita harus berpikir secara logis teman-teman. Jadi begitulah, kalau apabila terjadi sensasi-sensasi itu wajar aja teman-teman. Karena apa ya, lambung kita lagi bermasalah gitu ya kan teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik kita teman-teman, hal-hal apa saja yang tidak boleh teman-teman lakukan saat mengalami atau saat masa penyembuhan gitu teman-teman. Ini penting sekali teman-teman, karena dalam masa penyembuhan itu tuh rasa cuek kita udah mulai muncul teman-teman. Karena apa? Karena sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung ini udah mulai berkurang. Terus datangnya itu udah seminggu sekali, bisa sebulan sekali, sebulan bisa 4 kali gitu teman-teman. Tidak menentu teman-teman. Rasa cuek kita tuh mulai datang, mulai timbul gitu teman-teman. Jadi tapi di sini Bangka mengingatkan teman-teman jangan terlena lagi. Nah, jadi hal-hal apa saja yang tidak boleh teman-teman lakukan? Yang pertama itu kita kembali ke masa yang lalu teman-teman. Kembali apa? Ya seperti kita awal terkena itu teman-teman. Kita nggak boleh begadang terlalu sering gitu teman-teman. Nanti kalau ketika teman-teman begadang terlalu sering, nanti itu rasa tidak nyaman itu akan muncul lagi teman-teman. Tapi kalau sekali 2 kali itu boleh teman-teman. Itu Bangka alami sendiri gitu. Dalam seminggu tuh mau begadang full gitu kayak seperti dulu teman-teman. Karena ya tahu sendiri teman-teman, kalau Bangka sendiri tuh suka ngegame dulu teman-teman. Jadi ya tidurnya tuh selalu pagi-pagi, malam tuh begadang gitu teman-teman. Itu Bangka lakukan saat udah mulai cuek atau masa penyembuhan. Itu nanti akan kumat lagi, rasa tidak nyaman itu akan muncul lagi teman-teman. Itu tidak boleh teman-teman lakukan. Kembali ke hal-hal yang dulu teman-teman, seperti begadang terlalu sering gitu teman-teman. Itu tidak boleh teman-teman. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Terus yang kedua teman-teman, jangan makan seperti dulu teman-teman. Semuanya mau dimakan gitu teman-teman. Semuanya mau diembat pokoknya gitu. Jangan seperti itu. Karena kita harus prinsip teman-teman. Jangan jadikan tubuh kita atau lambung kita itu seperti tong sampah teman-teman. Nah di situ teman-teman, semua apa kita hantam, semua kita isi gitu teman. Jangan jadikan gitu teman-teman. Kita harus belajar merawatnya lagi teman-teman. Karena kita udah tahu sendiri kan teman-teman, gimana rasanya menderitanya kita saat dulu mengalami gangguan GERD anxiety lah dulu. Psikomatisnya itu ngikut karena itu sensasi yang ditimbulkan teman-teman. Di situ Bangka tegaskan terus teman-teman. Karena Bangka gimana ya, tahulah merasakan gimana rasanya menderitanya itu teman-teman. Yang ketiga teman-teman, hindari makanan-makanan yang dulu kita sukai, favorit, seperti makanan pedas gitu teman-teman. Terus ciki-ciki, gorengan berlebihan. Dulu jujur aja Bangka itu suka banget itu teman-teman, yang ciki-ciki yang banyak micinnya itu teman-teman ya. Di situ
Dulu Bangka ya, ini pengalaman pribadi Bangka ya, Bangka udah mulai coba lagi enak gitu kan. Nanti itu muncul lagi sensasinya teman-teman. Nah di situ Bangka heran juga kan udah merasa sembuh gitu kan teman-teman. Ketika Bangka konsumsi ciki-ciki itu terlalu banyak gitu teman-teman. Ini bukannya nggak boleh atau apa ya, ini menurut pengalaman Bangka sendiri teman-teman. Itu berdampak lagi teman-teman, seperti ya nyeri di hati, ulu hati gitu teman-teman. Dada terasa panas. Nah, disitulah teman-teman, kalau untuk teman-teman kan di sini Bangka Tegasan lain orang, lain sensasinya teman-teman. Yang keempat, hal yang tidak boleh teman-teman lakukan apa saja? Yang keempat itu, kita itu terlalu teman-teman, terlalu apa ya, terlalu memforsir pikiran kita teman-teman. Nah di situ saat nanti kita mengalami masa pemulihan gitu teman-teman, kita itu gimana ya, kalau punya masalah atau punya beban sikit itu teman-teman, itu kita tuh memikirnya terlalu serius sekali teman-teman. Nanti saat kita berpikir terlalu fokus dengan masalah itu teman-teman, nanti itu kambuhnya apa, rasa tidak nyaman, terus keliengan itu muncul lagi teman-teman. Jadi solusinya gimana saat kita dapat beban terlalu berat gitu, tekanan terlalu berat? Nah, kita bawanya santai aja teman-teman. Kalau nggak santai gitu, usahakan ya, kalau kita nggak kuat bisa curhat sama kerabat gitu teman-teman. Usahakan ya cerita-cerita sama teman-teman gitu teman, jangan dipendam sendiri. Itu kalau sistem, kalau Bangka yang Bangka alami itu sistemnya pemikir gitu teman. Oh ada masalah ini, itu harus dipikir, kalau belum selesai itu masih kayak gantung gitu teman-teman. Nah, harus diselesaikan sekarang juga gitu teman-teman. Lebih bersifat perfeksionis ya gitu teman-teman ya. Harus selesai dengan hari itu gitu teman-teman, dengan tekanan itu, pekerjaan kadang gitu saat kita mengalami ada dalam masa penyembuhan itu, kita mulai gimana ya teman-teman ya, kalau terkena beban yang terlalu berat itu dropnya lebih cepat gitu teman-teman. Nah, dropnya apa, kambuhnya itu lebih cepat lah kalau menurut pengalaman Bangka sendiri ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Semoga ya memotivasi teman-teman ya, setidaknya ya menemani teman-teman yang lagi menjalani atau cari kesembuhan ya, bisa memotivasi teman-teman bisa agar bisa sembuh total, secara total lah teman-teman. Itu ya Nazar Bangka. Oke, jangan lupa buat teman-teman subscribe, komen, dan ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Dan yang ingin ya konsultasi bisa komen di bawah, nanti Bangka kasih nomor WhatsApp Bangka yang ingin curhat. Terkadang kita kan butuh curhat teman-teman yang sefrekuensi gitu, yang sependeritaan, jadi lebih paham gitu teman-teman, daripada kita bercerita kepada teman-teman yang belum pernah mengalami, nanti dibilangnya kita lebay gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman ya komen di bawah, nanti kita bisa curhat-curhat lah teman-teman. Pokoknya buat channel Bangka ini ya sebagai channel diskusi grup teman-teman lah, sebebas mungkin teman-teman. Untuk menemukan kesembuhan itu tetap semangat. Bangka doakan semoga yang lagi parah-parahnya cepat menemukan kesembuhan, dan yang lagi masa penyembuhan cepat sembuh total, biar bisa beraktivitas kembali tanpa rasa was-was dan kecemasan yang berlebihan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.